Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas E 2025 mata kuliah Perlindungan Kesehatan Hutan. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil pengamatan kami tentang gangguan biotik pada pohon kepel yang bernama latin Stella Cocarpus burachol yang terletak di utara parkiran Fakultas Kehutanan UGM. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan anggota kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fakih Priyambada dengan NIM 25560606 KT 11189. Perkenalkan, nama saya Pak Iruza Arfatna, NIM 25565167 KT 11271. Perkenalkan, nama saya Prinsina Deli Menang Putih dengan NIM 25555659 KT 11083. Perkenalkan, nama saya Astrid Claudia Tarahanum dengan NIM 25555510 KT 11075. Perkenalkan, nama saya Ahmad Michael Zaidan dengan NIM 25568277 KT 11353. Perkenalkan, nama saya Lang Sofian Nugraha dengan NIM 25560919 KT 11209. Nama saya Akan Restu Nomo dengan NIM 235207551 KT 10366. Perkenalkan, nama saya Kaizar Anugrahgusti dengan NIM 25568845 KT 11363. Baik, langsung saja kita mulai penjelasan hasil penelitian kelompok kami. Jadi, objek pengamatan kelompok kami pada kali ini adalah Stella Cocarpus burachol atau biasa disebut dengan pohon kepel. Jadi, pohon kepel ini bisa tumbuh hingga 25 meter dan memiliki batang berwarna coklat tua. Daunnya tunggal, berbentuk lonjong, dan berwarna hijau tua mengkilap. Pohon kepel ini juga unik karena nantinya buah dan bunganya akan tumbuh langsung di batang, yang disebut juga dengan cauliflower. Pohon ini dikenal dalam budaya Jawa karena buahnya yang sangat khas dan digunakan sebagai simbol kesucian atau keharuman tubuh. Ketika melakukan pengamatan, kami menemukan adanya gangguan dari karena Sanurus Undiptera atau yang dikenal dengan sebutan lereng dari ordo Undiptera dan juga dari famili Platidae. Hama ini memiliki dua fase kehidupan. Yang pertama itu nimfa, warnanya itu putih kekuningan, dan jika tertutup lilin warnanya menjadi putih. Kemudian ada imago, warnanya itu mereka itu bersayap, terus warnanya itu putih hingga hijau pucat. Orang biasanya menempel pada bagian batang atau bawah daun. Jika diganggu, mereka akan bergeser atau terbang menjauh. Serangan lereng menyebabkan daun mengalami klorosis, yaitu perubahan warna daun menjadi kuning akibat hilangnya cairan sel. Pada serangan berat, pucuk dan daun muda mengering atau nekrosis. Selain itu, lereng juga menghasilkan cairan lancat yang disebut dengan embun madu. Nah, embun madu ini jadi tempat tumbuh jamur jelaga hitam atau zootimol yang menyebabkan permukaan daun menjadi tertutup dan menyebabkan proses fotosintesis terganggu. Dampaknya tanaman ini menjadi kusam, pertumbuhan terganggu, dan bahkan bisa menyebabkan gagal berbuah jika serangan ini terjadi pada bagian bunga atau buah yang muda. Serangan besar lereng dapat menurunkan hasil panen hingga lebih dari 50%, terutama pada tumbuhan berbuah seperti kepel. Selain itu, pertumbuhan fisiologis pohon juga terganggu akibat fotosintesis yang menurun karena tertutupnya daun oleh jamur jelaga. Upaya pengendalian bisa dilakukan secara fisik, hayati maupun kimia. Secara fisik, penyemprotan dengan air bertekanan kuat bisa membantu merontokkan nimfa. Ranting yang terserang juga perlu dipangkas dan dimusnahkan. Secara hayati dapat menggunakan insektrisida nabati berbasis minyak seperti minyak limbah ataupun minyak serai untuk melawan hama tanpa merusak lingkungan. Jika serangan sudah parah, barulah digunakan insektisida sistematis dengan dosis sesuai anjuran dan tetap memperhatikan
rotasi bahan aktif agar tidak terjadi resistensi. Dari hasil pengamatan ini dapat kita simpulkan bahwa hama Sanurus indicora dapat menyebabkan masalah yang serius pada pohon kepel. Oleh karena itu, pengendalian secara terpadu sangatlah penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Demikian hasil pengamatan dari kelompok 3 kelas E 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.